Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi untuk teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara verifikasi ANBK 2021. Yang kemarin kita sudah melaksanakan ANBK dan ada beberapa orang yang mungkin harus melakukan verifikasi. Yang pertama, teman-teman, jangan lupa sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk like, komen, dan subscribe channel Cerdas guna berbagi informasi seputar pendidikan dan juga seputar aplikasi. Yang pertama, kita baca dulu. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan verifikasi ANBK tahun 2021, yaitu adalah sehubungan tersebut dengan hormat evaluasi pelaksanaan asesmen nasional 2021, Pusat Asesmen Nasional Pendidikan berdasarkan standar kurikulum melakukan verifikasi hasil ANBK. Melakukan verifikasi mengikuti yaitu adalah ANBK melalui username. Kita buka di sini yaitu adalah web pertama. Yang pertama kita buka ANBK. Yang kedua masukkan username, lalu masukkan password. Nah, setelah dimasukkan password, di sini akan ada muncul pemberitahuan bagi satuan pendidikan yang akan mengupload peserta. Silakan gunakan PHDI untuk melakukan syarat melakukan asesmen nasional 2021 yang berisi jawaban siswa. Kemudian lakukan auto patching dengan mengklik tombol pembaharuan lalu pop up halaman sinkron. Nah, bagaimana teman-teman? Kenapa demikian? Kalau teman-teman melakukan verifikasi atau melakukan data peserta ini adalah peserta yang tidak terupload, dengan cara teman-teman klik konfirmasi peserta didik dulu. Lihat penjelasan bahwa bagi satuan pendidikan segera melakukan konfirmasi kelengkapan data mengikuti asesmen nasional. Untuk konfirmasi online, metode online, untuk silakan menghadirkan yaitu adalah siswa tidak hadir dan juga siswa hadir. Tidak melaksanakan satuan pendidikan tidak melaksanakan asesmen nasional, melaksanakan yaitu adalah juga peserta didik, ya satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional. Yang selanjutnya kita jelaskan di sini adalah untuk semi daring, maka belum melakukan upload atau melakukan upload ulang dibuka tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 22 Februari dengan penjelasan sesuai dengan pada halaman dashboard ya. Yang selanjutnya teman-teman, kita klik data peserta didik. Di sini ada muncul yaitu adalah konfirmasi, sehingga data kosong berarti data peserta didik sudah lengkap dan tidak perlu melakukan yang disebut sebagai data-data bahwa data sekolah saya itu sudah lengkap. Intinya di sana itu tidak usah melakukan yang disebut sebagai pembaharuan. Yang selanjutnya di sini ada konfirmasi data peserta didik. Nah, dalam data peserta didik sudah selesai, sekarang kita konfirmasi dalam penjelasan. Nah, di sini dalam akses survei lingkungan belajar dibuka tanggal 7 Februari sekarang ya teman-teman. Maka satuan pendidikan yakni adalah tingkatkan keterisian survei lingkungan dari 80% mengisi survei lingkungan belajar susulan. Mohon jelaskan konfirmasi jikalau ada peserta didik yang tendik yang pensiun, non pendidik, dan meninggal dunia. Jika kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan mutasi, maka di sana teman-teman boleh melakukannya. Yang selanjutnya yaitu adalah kita melakukan yang disebut sebagai rekap kepala sekolah. Di sini dalam rekap kepala sekolah kebetulan ada kode sekolah, NPSN, dan di sini ada jumlah 1 lengkap dan tidak lengkap. Di sini muncul jumlah kepala sekolah lengkap, alhamdulillah lengkap, dan belum lengkap kosong. Jumlahnya 40 yaitu adalah lengkap. Nah, yang selanjutnya kita lihat di dalam data peserta didik, di dalam GTK, di sini muncul rekapitulasi dan keterangannya. Nah, dalam keterangan disebutkan bahwa tidak perlu melakukan pengisian survei lingkungan belajar susulan. Nah, yang perlu melakukan survei lingkungan belajar susulan seperti ini. Nah, di sini yaitu adalah bahwasanya nilainya itu adalah harusnya 0. Maka mengikuti susulan survei lingkungan belajar. Jadi wajib untuk melakukan susulan survei lingkungan belajar jika persentase penjawabannya 0
Nah, itu adalah bagaimana cara untuk memverifikasinya. Tolong yang pertama teman-teman cek data peserta didik. Kalau datanya kosong dan sudah datanya kosong, berarti teman-teman tidak usah melakukan sinkronisasi, tidak usah melakukan yang disebut sebagai patching, dan juga tidak usah melakukan upload ulang dalam proses asesmen nasional. Yang selanjutnya, yang kedua adalah data kepala sekolah. Pastikan teman-teman meskipun persentasinya kurang daripada 100%, teman-teman di sini ada keterangan tidak perlu melakukan survei susulan. Nah, kalau seperti ini ada keterangan wajib mengikuti survei pengisian susulan, bagaimana langkah melakukannya? Teman-teman, caranya cukup mudah. Teman-teman buka ke dalam penjelasan, masuk ke dalam dashboard SLB, kita kopikan. Yang selanjutnya nanti teman-teman dipinta untuk memasukkan username, lalu memasukkan password. Di sini muncul nanti warnanya itu warna kuning. Kalau ada presentasinya tidak 100 ataupun tidak mengikuti, maka cetak kartu SLB. Tunggu beberapa saat, kita muncul kartu SLB, lalu show in folder, klik kanan, open with, lalu open. Nah, ini adalah kartu peserta lingkungan belajar atau survei lingkungan belajar yang wajib teman-teman lakukan. Nah, jika yang persentasinya masih 0%, bagaimana kurang dari 100%, tidak usah melakukan verifikasi. Yang selanjutnya kita buka di sini, kita tuliskan SLB, survei lingkungan belajar. Baru kita masuk ke survei, masukkan NPSN, token, NIK, tempat lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Mulai daripada survei lingkungan belajar ini bisa dilakukan untuk yang susulan, yaitu adalah yang 0%, dilakukan mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. Nah, itu saja teman-teman penjelasan mengenai survei lingkungan belajar, verifikasi survei lingkungan belajar yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.